Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari yang berbahagia kita akan membahas satu kasus dari PT Stafi Indonesia. Nah, Stafi Indonesia ini akan Anda dapatkan di buku kasus satu perusahaan dagang. Jadi nanti ada buku kasus satu perusahaan dagang yang bisa Anda download. Satu lagi adalah data-data dari PT Stafi ini. Nah, data Stafi ini nanti akan saya berikan. Isinya adalah terdiri dari daftar aktiva tetap, daftar akun, daftar barang, daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar tipe aktiva tetap pajak, dan daftar aktiva tetap. Tipe aktiva tetap. Nah, ini semua yang bisa Anda download dan nanti kita praktekkan untuk membahas atau menyelesaikan kasus PT Stafi ini. Baiklah, kita akan mulai. Membuka dulu akurat. Setelah minggu kemarin kan Anda sudah dapat teorinya. Ya, ini akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari akurat. Kita akan buka buat data perusahaan baru. Nah, sebelum membuat datanya sebagaimana program database, Anda harus membuat dulu namanya. Jadi persiapkan nama filenya. Saya akan menyimpan di sini saja. Oke, di akurat latihan saja. Saya akan nama Stafi. Oke. Nama filenya Anda masukkan. Oke, nama. Setelah itu bukan nama. Dan jangan lupa pakai npm atau nim. Oke. Setelah itu tekan create. Oke. Nah, sambil menunggu akan saya terangkan di sini. Di buku kasus ini ada keterangan-keterangan perusahaan sampai bawah. Nah, ini sebenarnya sudah ada di data Stafi-nya. Jadi semua tabel-tabel sudah saya rangkum dari data Stafi. Juga ada cara pengerjaannya. Jadi kalau misalnya kurang jelas pembahasan di video, Anda bisa lihat di modulnya ya. Nah, nanti ini ada soal buat ini. Ini kalau misalnya data Stafi-nya belum ada, harus Anda buat seperti ini. Ya. Jadi data-data yang awal tadi misalnya ini daftar akun dan neraca saldo awal, ini dibuatnya di Excel. Tetapi setelah Anda membuat Excel, kalau Anda buat di Excel, nanti disimpannya dengan memakai Microsoft Office-nya untuk 97 dan di 2003. Jadi Excel yang dipakai itu adalah Excel untuk 2097 sampai 2003. Yang sekarang beredar kan 2010, 2013, 16, 2019. Nah, itu nanti ada fasilitas di Excel. Fasilitas untuk menyimpan. Jadi nanti kalau di save as, nanti ininya Anda pilihnya yang ini.
Excel 97 dan 2003 workbook dengan akhiran XLS nanti, ya. Itu yang bisa diterima oleh akurat. Oke, itu saja dulu. Kita tutup aja Excelnya. Kita langsung masuk lagi ke akurat. Nanti setelah membuat create tadi, Anda akan diminta untuk memasukkan kata kunci. Kata kunci dan penggunanya sama saja. Masukkan supervisor. Oke. Ya. Nanti akan masuk. Ada dua bahasa yang bisa dipilih. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita pilih bahasa Indonesia aja supaya pergampang. Nah, ini ada standar. Standar itu bagi Anda misalnya yang baru memulai. Tetapi karena Anda sudah punya background dari Mayop, kita akan membahasnya di persiapan mahir saja. Karena pada dasarnya proses awalnya itu sama. Oke, kalau sudah mahir, di sini diminta untuk memasukkan atau men-setting teks nilai rupiah, bukan teks. Jadi kita akan memakai mata uang apa. Kalau misalnya mata uangnya 2, disetting di sininya. Misalnya rupiah dengan USD, maka disetting di sini. Kita pakai yang satu saja dulu, pakai rupiah. Oke, rupiah. Nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, simbolnya Rp. Oke, ini simbolnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, karena kita hanya pakai satu nilai mata uang atau simbol mata uang, kita lanjut saja. Nah, di sini adalah awal seperti biasa info dari perusahaannya, ya, sama dengan di Mayop. Oke, kita masukkan nama perusahaan dan sebagainya. Di sini nama perusahaannya adalah PT Stafi. Kita copy saja dulu supaya lebih cepat. Oke. Lalu alamatnya Anda masukkan. Saya akan bagi 3 saja. Ya, setelah itu adalah tanggal mulai dan tahun fiskal. Di sini sudah ada, di soalnya tanggal mulainya tanggal 30 bulan 11 tahun 2011. Ya, kita masukkan dulu tahunnya 2011. Bulannya diklik saja di bulannya. Kita bisa milih November tanggal 30. Ya, ini di itunya sudah ada, ini tahun 2011. Cukup nulis 11 saja. Ini kita tulis 9 saja sesuai dengan ada yang di modul. Ya. Seperti itu. Sudah masuk semua. Tinggal lanjut. Nah, ini data-datanya. Kita harus mengisi nomor seri faktur pajak NPWP dan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Ini adalah nomor serinya. Tinggal Anda copy saja supaya gampang. Oke, copy. Datanya semuanya sudah disediakan. Tinggal Anda salin ke dalam akurat. Nah, tinggal tanggal pengukuhan. Lihat di sini tanggalnya tanggal 24 bulan 10 tahun 2009.
Ini tahun 2009, masukkan dulu tahun 2009, bulan Oktober, tanggal 24. Lalu kode cabang, jenis usaha, masukkan juga. Lalu KLSPT, copy. Ya, kalau sudah selesai semua ininya diisi, langkah selanjutnya adalah kita lanjut saja. Nah, di sini adalah mata uang yang sudah akun-akun yang sudah disediakan oleh Akurat. Jadi Anda bisa menghapusnya karena nanti tidak dipakai ini, kecuali untuk return earning ya. Sebenarnya yang tidak dihapus itu 2 dengan opening balance. Tapi kita biarkan saja, samakan saja dengan yang ada di modul. Supaya Anda tidak terlalu pusing nantinya. Oke. Kita hapus. Ya, hapus saja. Karena nanti ini diganti dengan akun-akun rekening dengan bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah, kita akan masukkan akunnya. Jadi Anda masukkan ke sini, import. Nah, data ini adalah mencari folder mana tempat kita akan memasukkan satu file yang namanya daftar akun. Jadi tadi saya di sini ininya pakai Excel ya. XLS. Perhatikan di sini bahwa yang diterima itu adalah akhirannya XLS. XLS itu hanya ada pada MS Office 97 sampai 2003. Oke, sekarang yang daftar akunnya kita masukkan. Open. Udah itu ambil data. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah keluar. Nah, hal yang pertama kalau sudah diambil data adalah menghapus kolom, karena kolom ini nanti judul kolom ini itu akan disetting di atas ya. Jadi ini dihapus dulu, hapus satu baris. Oke, baris judul. Sekarang kalau sudah, kita akan mapping. Ingat pada Mayo waktu kita memasukkan, mengekspor atau mengimpor data, itu kan akhirannya txt. Nah, biasanya itu ada yang namanya match all. Ini sama saja prosesnya dengan match all. Jadi nanti di sini diklik saja, Anda masukkan nomor akun ke nomor akun, lalu nama akun, satu lagi adalah tipe akun. Nah, di tipe akun nanti ini juga mesti di mapping lagi. Cash and bank itu kita samakan dengan kas bank karena kita pakai bahasa Indonesia kan. Akun receivable, akun piutang, lalu inventory akan disebutnya persediaan, lalu other current asset atau lainnya, fixed asset itu akan kita masukkan aktif tetap, akumulasi depreciation kita akan masukkan akumulasi penyusutan. Oke, selanjutnya untuk akun payable kita masukkan sebagai akun hutang, other current liability, hutang lancar lainnya, long term, hutang jangka panjang, equity kita masukkan sebagai ekuitas. Oke.
revenue, masukkan sebagai pendapatan. Lalu cost of goods sold kita mapping sebagai harga pokok penjualan. Expense kita mapping sebagai beban. Other expense kita mapping sebagai beban lain-lain. Sedangkan terakhir other income kita mapping sebagai pendapatan lain. Udah, kalau sudah dimasukkan semua tinggal di OK. Nah, satu lagi ini saldo awal. Nah, saldo awal juga dimasukkan di sini. Oke. Nah ya, saldo awal. Nah, kalau sudah nanti ini tinggal di import datanya. Mudah-mudahan masuk datanya. Ya, ternyata ada 33 data yang terimpor. Jadi sudah masuk ke dalam data kita. Oke. Nah, ini data-datanya dengan saldo awal sudah muncul di sini. Oke, kalau sudah, karena kita tidak pakai retained earning, maka ini bisa diisi dengan data dari retained earning, yaitu laba ditahan. Oke. Ya. Laba ditahan saja. Dan kalau sudah, kita lanjut saja. Nah, di sini ada mapping untuk hutang dan pembayaran di muka penjualan. Itu dimaksudkan sebagai uang muka penjualan. Pembayaran di muka pembelian, uang muka pembelian, diskon, potongan penjualan, ini nggak usah diisi. Oke, kalau sudah lanjut. Nah, tinggal diskonnya. Kita lihat datanya. Ini diskon. Diskonnya 0, hari diskonnya 0. Ini 30, net 30. Oke. Kita akan masukkan pakai tab saja. Diskonnya tadi 0. Hari diskon juga 0. Jatuh tempo 30. Ini tinggal di enter saja. Nah, gitu. Selanjutnya COD 000, pakai enter. Nah, gitu. Oke, pajak Anda tulis saja sini kodenya T. Namanya PPN. Oke, huruf besar aja. Oke. Pajak pertambahan nilai. Ya. Dengan ini 10% artinya. Nah, pajak penjualan kalau pajak penjualan artinya ke PPN keluaran. Nah, gitu. Pajak pembelian ke PPN masukan. Mencari masukannya. Oh iya, dah. Nah, nanti langkah-langkah yang tadi itu sebenarnya sudah ada di modul. Jadi kalau Anda lihat ininya, sini sudah suruh membuat, ini dilewat karena kita sudah sediakan ininya. Sudah sediakan
tabelnya biar Anda lebih gampang untuk mengikutinya. Kita sudah sampai sini, lihat sampai sini sudah mengisi detail earning. Oke, sudah dimasukkan daftar akun, sudah. Kita lihat akan sampai pajak. Ini sudah selesai. Oke. Nah, ini juga sudah tadi. Nah, ini tambahan nilai ya untuk syaratnya pajak. Oke, ini sudah semua selesai sampai sini. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut untuk mengisi perusahaan kargonya. Jadi kalau ingin misalnya mengirim barang, kita pakai kargo apa? Oke, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Jadi tinggal lanjut saja. Nah, di sini Anda isi namanya Tiki. Kita mengisi Tiki katanya. Kira besar aja. Titipan kilat. Tiki. Oke. Kalau sudah kita udah ngisi Tiki, jadi kalau misalnya ada beberapa kargo yang dipakai, tinggal diisi di sini saja. Kalau sudah lanjut, nah di sini berhubungan dengan pelanggan. Jadi kalau tadi dengan daftar akun, maka pelanggan ini berhubungan dengan daftar pelanggan ini. Oke. Ini nah, kita akan mengambil datanya. Nah, masuk ke sini, klik. Oke, kita masuk ke daftar pelanggan. Ingat, ininya Excel ya bentuknya. Masukkan daftar pelanggan. Sudah itu, ambil data. Nah, ini adalah data-datanya. Jadi data-datanya sudah ada pada Excel. Ini ya keunggulannya akurat selain pakai Mayob. Kalau Mayob kan mesti mengisi satu-satu. Tetapi kalau di akurat, kita bisa membuatnya terlebih dahulu dengan menggunakan Excel. Baik, ini nomor pelanggan, kita mesti setting ininya. Nomor pelanggan ke nomor pelanggan. Mapping seperti biasa. Nama pelanggan. Mata uang. Ini mata uang. Oke. Lupa batal dulu, ntar. Ininya belum dihapus. Ini harus dihapus dulu. Jadi setiap masukan judul ini harus dihapus ya. Oke, kalau sudah tadi mata uang. Nah, ini juga di mapping ke rupiah. Oke. Udah. Lalu saldo awal. Ini masukkan ke saldo awal. Pajak 1. Anda bisa periksa di sini. Kalau ragu-ragu Anda bisa periksa di sini ya. Jadi data-datanya sudah ada di sini. Pajak pertama misalnya. Langkah-langkahnya sudah ada semua. Oke, nanti di sini kita cari pajak pertama. Masukkan pajak pertama sebagai PPN. Oke. Sudah selesai.
tinggal kita mengambil datanya. Tipe pelanggan kita mesti diisi dulu. Kalau sudah semua, kita mengambil import datanya. Kita import data. Nah, ini akan dibuat. Ada 3 data yang terimport. Data-data ini tentu saja. Oke. Nah, ini sudah masuk semua. Nanti. Nah, kalau sudah, kita akan ke pemasok. Jadi hampir sama langkah sebenarnya dengan langkah dari Mayob. Tidak berbeda jauh. Oke, kalau sudah, nanti ke pemasok. Jadi yang tadi sudah selesai, kita ke lanjut saja. Nah, ini nama pemasok seperti biasa, klik saja impornya. Terus saja ini berhubungan dengan data impor. Kita pakai Excel, jangan lupa. Pemasok. Data pemasok. Kita ambil data. Nah, pertama kali sebelum Anda mengerjakan apa-apa, hapus dulu judulnya. Judul dari kolom. Nah, udah. Tinggal kalau sudah dimasukkan, kita mapping nomor pemasok, masuk ke nomor pemasok, nama pemasok, masuk ke nama pemasok, saldo awal, masukkan ke saldo awal, kita cari saldo awalnya. Oke. Lalu pajak, ini setiap pajak pertama yang tadi, ya. Nah, ini kita mapping ke PPN. Oke. Udah. Kalau sudah, kita lihat di sininya udah kita masukkan semua. Ya, kita sudah sampai sini, tinggal mengimpor datanya. Ya, udah selesai. Anda tinggal impor data. Ada 3 yang terimpor. Oke. Nah, ini data-data dari pemasoknya. Ya. Jadi tadi pelanggan sudah, daftar akun sudah, pemasok sudah. Jadi sebenarnya hampir sama awalnya dengan Mayob. Mayob kan COA sudah dimasukkan, pelanggan dengan di Mayob juga sama ya. Di Mayob itu mengisi pelanggan, pemasok, dan employee kalau ada, tapi ini nggak ada. Nah, setelah selesai akun, pelanggan, dan pemasok, kita akan memasukkan persediaan. Oke, kita lanjut saja. Ini kan sudah pemasok, tinggal di sini ada persediaan yang harus kita masukkan. Ini. Nah, kata kita lanjutnya di sini. Ya. Nah, sini. Ini dilanjut saja. Nah, persediaannya Anda masukkan persediaan motor, penjualan, retur,
diskon, potongan penjualan, akun, barang pengiriman, karena sistemnya ada virtual, maka kalau ada misalnya biaya pengiriman itu akan menambah persediaan harga persediaan. Makanya di sini persediaannya. Oke, di sini sama. Semua ada di sini. Nah, kalau kita sudah masukkan harga pokoknya, kita masukkan retur. Lalu akun biaya, beban luar usaha, akan belum ditagih, diisi dengan hitung penerimaan barang. Oke, kalau sudah, kita lanjut saja. Nah, ini adalah metode pembiayaannya. Ada dua yang disediakan oleh Akurat, yaitu rata-rata dan FIFO. Kalau Anda ingat di Mayop itu ada metode biaya, itu juga dua. Hanya saja kalau di Mayop itu terdiri dari rata-rata atau average. Satu lagi adalah LIFO, bukan FIFO. Itu perbedaannya dengan Akurat. Ya, kita pakai. Jadi kalau nanti Anda kerja di perusahaannya pakai FIFO atau pakai LIFO, itu sudah tahu program apa yang harus dipakai. Kalau misalnya pakai LIFO, kita pakai Mayop. Kalau pakai FIFO, kita bisa pakai Akurat. Oke, kalau sudah, kita lanjut saja. Nah, di sini tinggal mengisi barangnya. Ada barangnya. Kita lihat, kalau sudah mengisi, kita akan mengisi barang-barang yang ini. Kalau di Mayop itu inventory ya. Oke, klik di sini. Masukkan daftar yang sudah kita isi. Oke, sudah. Ambil data, akan muncul di bawah. Nah, seperti ini. Ingat, yang pertama kali selalu Anda hapus judulnya. Karena ini judul dari tabel Excel ya. Kita hapus karena tidak pakai. Oke. Nah, ini seperti biasa kita mapping nomor barang dengan nomor barang, deskripsi dengan deskripsi barang, kuantitas, kita isi kuantitas. Di unit 1, sini ada juga. Kalau Anda baca di sini, nah ini unit 1 dengan unit 1. Oke. Unit 1. Waiver purchase katanya diabaikan. Jadi harga barangnya kenapa diabaikan? Karena nanti kita ada saldo barangnya ya. Oke, kalau sudah total biaya diisi dengan total biaya, harga jual, definisi harga jual 1. Oke, di sini total biaya, harga jual, kita ke definisi harga jual 1. Udah selesai. Pajak 1 pakai apa itu? PPN, kode pajak penjualan.
Seperti biasa pakai ini kode pajak penjualan, nanti muncul sini ya. Ini kita masukkan sebagai PPN. Oke. Sudah selesai, tinggal kita mengimpor. Ya, kalau sudah selesai semua, kita akan mengadakan impor untuk barang-barangnya. Oke, sebelum impor, katanya tipe barang diisi dengan persediaan. Persediaan. Sudah semua. Tinggal kita masukkan datanya. Pakai impor. Ya, ada 4 yang sudah terimpor. Nah, ini data-datanya. Nah, kenapa tadi ini biaya per pieces-nya diabaikan? Karena di sini sudah termasuk nanti. Sudah ada datanya. Ya. Oke, sudah. Kita lanjut ke tipe kena pajak. Jadi kita ke aset. Ini sudah, kita lanjut saja. Ada 3 di sini. Anda perhatikan ada fiskal, tipe fixed asset, aktiva tetap. Fiskal ini, VA fiskal atau fixed asset fiskal, itu berhubungan, sebentar dulu. Itu berhubungan dengan data yang sudah Anda copy. Ya, jadi untuk VA fiskal ini berhubungan dengan daftar tipe aktiva tetap pajak. Tipe fixed asset itu berhubungan dengan daftar tipe aktiva tetap. Sedangkan aktiva tetap ini berhubungan dengan daftar aktiva tetap. Ya. Oke, kita coba. Sudah, kalau sudah kita impor dulu. Yang pertama kita masukkan daftar tipe aktiva tetap pajak. Karena kita mengisinya untuk fiskal ya. Oke, ambil data. Nah, seperti biasa judulnya ini dihapus saja. Karena nanti akan diganti dengan judul di atas. Nah, kalau sudah ini didefinisikan, kita definisikan tipe, golongan aktif tetap, umur, masukkan umur pajak, metode, kita masuk metode penyusutan. Oke, stagger line method itu dianggap sebagai metode garis lurus ya, atau di mapping sebagai metode garis lurus. Double declining itu adalah saldo menurun, non-depreciable tidak terdepresiasi. Tidak terdepresiasi itu untuk tanah ya, karena tanah itu tidak ada yang namanya depresiasi atau penyusutan. Oke, kalau sudah masuk semua, kita sudah masuk, ini juga sudah. Nah, tinggal kita impor datanya. Impor data. Sudah ada 19 data yang kita impor. Di oke. Nah, ini adalah data-data untuk VA fiskal atau fixed asset fiskal. Nah, selanjutnya kita ke tipe fixed assetnya. Ya, sudah, kita lanjut saja. Seperti biasa masuk ke sini. Sekarang yang tipenya. Tipe aktiva tetap. Oke, open.
ambil data. Nah, ini datanya, ini judulnya kita hapus saja, hapus. Yes. Oke, kalau sudah, ini kita mapping tipe kita, masukkan sini. Data pajak. Oke. Tidak dilusutkan, masukkan tidak dilusutkan. Bangunan permanen, masukkan sebagai bangunan permanen. Golongan 1 lurus, ya. Golongan 2 sini. Oke, sudah semua, tinggal di oke. Nah, ini sudah semua, tinggal kita impor datanya, ya. Kalau sudah selesai, kita tinggal impor datanya. Impor, ada 5 yang terimpor. Ini data-datanya. Nah, yang terakhir adalah kita masukkan untuk aktiva tetapnya, daftar aktiva tetap. Yang terakhir. Ya, ini daftar aktiva tetap. Jangan terbalik ya, hati-hati untuk diisi untuk aktiva tetapnya. Karena aktiva tetap itu ada 3. Ada tipe aktiva tetap pajak untuk fiskal tadi. Daftar tipe aktiva tetap untuk tipe fixed asset. Lalu daftar aktiva tetapnya untuk yang ini. Oke, masukkan, ambil datanya. Seperti biasa yang di bawah, judul yang baris pertama, karena ini adalah kita membaca dari tabel, sedangkan baris pertama ini adalah judulnya. Ini mesti dihapus saja. Ya, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke mapping di sini untuk tipe aktiva tetap. Masukkan tanah di mapping sebagai tanah, gedung mapping sebagai gedung, peralatan di mapping sebagai peralatan. Peralatan yang kedua kita lihat di sini biar tidak salah. Nah, di sini ada keterangannya. Ya. Kita making sebagai peralatan. Nah, kalau sudah oke. Nah, yang kedua adalah kodenya. Masukkan sebagai kode aktiva, keterangan aktiva, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, kita masukkan sebagai tanggal pemakaian. Umur bulan, nah karena ada depresiasinya dihitung per tahun, kita pakai umur bulan dalam ukuran tahun. Metode penyusutan, masukkan sebagai metode penyusutan. Nah, di sini ada tidak terdepresiasi, masukkan ini garis lurus, metode garis lurus. Oke.
Nah, yang bawahnya juga di mapping sama. Akun, diklik saja di sini. Mestinya ada akun lagi di sini. Ini tidak masuk nih. Kolom ke-7 ini mungkin kurang data di atasnya. Saya salah berarti di sini. Masih banyak yang belum. Iya. Nah, ini yang kelewat tadi. Tanah. Gedung. Ini peralatan. Akumulasi. Ya. Akun penyusutan. Ini sebagai akun penyusutan gedung. Ini kalau di di Mayob itu dengan match all aja ya. Di sini ada ya. Kalau di sini harus satu-satu. Akun beban. Jadi akun beban itu dimasukkan sebagai apa? Sumber dana. Iya. Satu lagi adalah akun sumber dana. Hati-hati untuk di sini ya. Bertahan. Oke, udah. Sudah selesai semua. Sudah masuk ke sini. Ciri-cirinya yang di atas di sini itu kan menggantikan judul yang di bawah. Ya, jadi judulnya semua sudah masuk. Tidak ada yang kolom. Berarti sudah selesai. Oke, tinggal masukkan impor. Oke. Nah, ini datanya. Data-data yang ada. Datanya. Nah, selanjutnya kita akan memperbarui neraca percobaan. Jadi neraca percobaan atau trial balance untuk 30 November tahun 2011 itu akan kita perbarui ya. Yaitu untuk yang opening balance equity. Jadi di sini masih ada yang tertinggal di opening balance equity. Sedangkan kita tidak akan pakai ini ya. Ini harus masuk ke dalam laba ditahan. Oke, kalau sudah dimasukkan dulu. Akhir. Selamat, Anda sudah selesai. Nah, tinggal kita ke laporan, daftar laporan. Anda buka besar, lalu ke neraca saldo klasik.
Oke, tanggalnya tadi tanggal 2011 ya, November tanggal 30, termasuk saldo 0. Nah di sini masih ada opening balance. Kita tidak akan pakai, masukkan ke laba ditahan, di double klik saja. Nah ini adalah untuk opening balance equity-nya, ini harus 0, di double klik. Oke, di sini. Nah ininya nanti kita akan ganti menjadi laba ditahan. Jadi ini sama dengan penutupan jurnal penutup untuk tanggal 30 November. Nah, kalau programnya di sini ada. Jadi ada ini masuk ke daftar laporan. Nasik. Ini sudah disetting. Nanti ini double klik. Masuk ke sini. Nah, nanti kita masuk ke laba ditahan. Nah, program ini semua kalau sudah selesai seperti ini, Anda simpan dan tutup. Nah, lalu perbaharui lagi. Oke. Ini yang keduanya belum. Sampai ininya kosong ya. Jadi semua ini opening balance equity itu dipindahkan ke laba ditahan. Oke. Kita masukkan laba ditahan. Di double klik saja. Jangan di akun baru ya. Udah simpan dan tutup. Tekan lagi perbaharui sampai kosong ininya. Laba ditahan, simpan dan tutup, perbaharui, itu seterusnya. Laba ditahan, simpan dan tutup, perbaharui. Laba ditahan, simpan dan tutup, perbaharui. Perbaharui. Laba ditahan, simpan dan tutup, perbaharui. Double klik saja ya, nanti buka sendiri. Simpan dan tutup, perbaharui. Oke, agak banyak memang. Semua kita pindahkan opening balance equity ke dalam laba ditahan. Kalau Anda ingat peristiwa ini, kalau di MYOB itu dengan historical balancing, menutup dengan historical balancing. Oke. Tinggal sedikit lagi.
ketutup. Kenapa ketutup ya? Bentar. Oke, ini namanya. Kita buka lagi. Belum selesai tadi. Tadi ke daftar ya. Laporan. Buku besar. Klasik. Oke. Masih ada. Ini masih ada yang belum selesai. Opening balance-nya. Tidak lama ditahan. Simpan tutup. Perbarui. Sampai kosong ya ininya. Karena kita akan mengosongkan. Jadi memang kalau dilihat lebih simpel di Mayop untuk pemindahannya. Oke, lama ditahan, simpan. Ya, perbarui. Satu lagi. Simpan dan tutup. Ya, perbarui. Sampai kosong. Nah, sampai ini kita lihat ini sudah terus cara yang sama. Nah, ini sampai sini kita ya. Kalau sudah benar sampai kosong, kita close saja. Oke. Nah, tutup saja ininya. Ya. Nah, kita perbarui, nanti lihat di sininya ini sudah kosong. Untuk opening balance gitu, artinya pekerjaannya sudah selesai. Sudah memindahkannya ke dalam laba ditahan. Selanjutnya kita akan menutup pekerjaan kita untuk bulan November. Ya, yang terakhir. Sudah selesai ini. Ya, laporan. Aktivitas periodik proses akhir bulan. Akhir bulannya kita ke November ya, karena tutup bukunya. Jadi kalau dilihat dari sini,
untuk memasukkan data yang data awal, seolah-olah kita memasukkan data dan ditutup pada bulan atau akhir bulan yang bersangkutan untuk dimulai lagi sebagai saldo awal bulan Desember. Begitu nanti ini prosesnya. Ini November, ingat tahunnya tahun 2011 ya. Sudah selesai sampai di sini. Oke. Ya, selanjutnya kita untuk minggu depan kita akan masuk ke dalam yang namanya transaksi. Ini kita kalau ingin mencetak, kembali lagi ke laporan. Sama saja dengan yang tadi sebenarnya. Ya. Jadi masuk laporan, daftar laporan, buku besar, klasik, tanggalnya, November 30. Oke. Nah, ini bentuk laporannya yang bisa di print, tinggal di print saja di sini. Ini saldo awal 30 November 2011. Baik, demikian untuk pertemuan kita untuk minggu ini. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari tayangan kali ini. Jadi yang kalau kurang jelas, Anda lihat di modul, semua langkah-langkahnya sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.